Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita dapat berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut Bandung, Selasa 24 Agustus 2021. Saya Pendeta Samuel Adi Perdana akan memimpin persekutuan doa pagi ini. Mari kita bersama memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Hari ini tema persekutuan doa pagi kita adalah bukan relasi basa-basi. Dan nas yang akan kita renungkan dari Yohanes 6 ayat 56. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 221, kasih Allah pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar ku nyata. Kita satu di dalamnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar ku nyata. Kita satu di dalamnya. Kita satu di dalamnya. Kita satu di dalamnya. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang bersama-sama di hadapan-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan beri atau keadaan kami hari ini. Baik kami yang merasakan kesehatan atau kami yang sedikit merasa gangguan kesehatan, atau kami yang sakit, atau kami yang bergumul cukup berat dalam kehidupan saat-saat ini, biarlah kami dapat merasakan cinta kasih dan merasakan pimpinan Tuhan, serta juga bisa melihat adanya kekuatan dan harapan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Pada kesempatan pagi ini kami akan bersama-sama memuliakan Tuhan dan juga merenungkan firman-Mu. Biarlah pujian yang kami nyanyikan tadi menyatukan kami dan membangun kesadaran kami juga disatukan dengan Tuhan dalam kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan, dan juga nanti kami curahkan pikiran kami juga untuk mendukung doa bagi saudara-saudara kami, bagi pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan doa kami ini, pimpinlah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bukunya yang berjudul Aku dan Engkau, Martin Buber, seorang filsuf Yahudi, menyatakan bahwa dalam peradaban atau kebudayaan di mana ada banyak barang atau materi, kita dapat menjadi orang yang kurang tersedia bagi orang lain, atau kita menjadi orang yang kurang berelasi, menyediakan diri untuk berhubungan dengan orang lain. Kita kurang tersedia untuk berada bersama orang lain. Misalkan orang lain itu juga keluarga kita atau orang-orang yang kita jumpai. Kita kurang memahami orang lain juga. Kadang-kadang pembicaraan-pembicaraan kita hanya sambil lewat, atau ucapan salam kita hanya sekedar basa-basi. Dan kita juga kurang-kurang lagi bahkan berbagi dengan orang lain. Karena tadi perjumpaan dan salam serta menanyakan kabar saja kita basa-basi, apalagi hidup berbagi dengan orang lain. Kita menjadi terlalu terikat dengan barang atau materi. Memiliki barang, menjual atau membeli barang, mengerjakan barang atau sesuatu. Andai kata ada pertemuan dengan orang lain, pertemuan itu hanya semata-mata seringkali sebatas urusan materi, atau bisa kita sebut urusan bisnis, urusan bagaimana saya berelasi dengan orang lain, saya mendapatkan untung darinya. Kalau tidak, ya saya bertemu dengan orang yang lain lagi yang bisa memberikan untung, bukan orang yang tidak memberikan saya keuntungan. Kita melupakan bahwa kegembiraan dan kekayaan manusia adalah berada bersama orang lain atau berada dalam relasi dan keterhubungan dengan orang lain. Dan kekayaan kita menurut Martin Buber juga merayakan kehidupan bersama dengan orang lain. Jangan lupa loh saudara-saudara, ketika kita beribadah, itu wujud perayaan hidup kita bersama orang lain. Saat kita makan bersama juga, itu sebetulnya juga wujud dari perayaan kita dalam kehidupan ini bersama orang lain. Sekarang, jangankan zaman pandemi, kita sekarang jarang bertemu dan berkumpul. Sebelum pandemi pun, kadang-kadang urusan kita berjumpa dengan orang lain dalam ibadah atau makan, selalu dalam keadaan buru-buru, cepat-cepat. Mengapa? Karena kita punya urusan yang lain. Yang tidak lain adalah urusan untuk sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Inti dari relasi menurut Martin Buber bukanlah mengerjakan sesuatu bagi orang lain, bukan juga memiliki sesuatu dari orang lain,
atau bukan juga menggunakan orang lain untuk kepuasan kita, atau menggunakan orang lain untuk kekosongan kita. Yang dimaksud adalah ketika kita misalkan sedang menunggu sesuatu, atau waktu di mana kita harus pergi, daripada kita sendiri bengong, gak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita ngobrol dengan orang lain. Bukan untuk menggali makna, bukan untuk berelasi, ya untuk mengisi kekosongan kita saja. Sampai waktunya tiba, kita pergi dan lupa atas apa yang kita bicarakan tadi. Mengapa lupa? Yaitu karena kita berbicara dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain hanya sekedar untuk mengisi kekosongan kita. Inti relasi adalah menyatakan kepada mereka atau orang lain bahwa orang lain istimewa, bahwa orang lain berharga, bahwa orang lain mempunyai anugerah yang indah. Dengan kata lain, relasi adalah menghayati persekutuan hati dengan orang lain, di mana kita membantu untuk mengembangkan diri satu dengan yang lain, menjadi orang-orang yang saling memahami, menjadi orang-orang yang saling berempati, menjadi orang-orang yang saling menghargai, menjadi orang-orang yang saling mengasihi, menjadi orang-orang yang saling mengampuni. Hidup itu mengalir dari satu ke yang lain. Dan Yesus adalah benar-benar pribadi bagi orang lain. Yesus memberi contoh bagaimana ia menunjukkan dirinya sungguh-sungguh terrelasi atau terhubung dengan orang lain. Andai saja ada pengetahuan, andai saja ada kompetensi, andai saja ada barang-barang, tidaklah penting pada dirinya sendiri. Semua itu seharusnya ada dalam atau demi relasi kita dengan orang lain. Yang penting adalah saudara dan saya, setiap pribadi, siapapun dia, kita saling terhubung atau terrelasi. Inilah yang dinyatakan oleh Yesus melalui kata-katanya dalam Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata-kata Yesus adalah ajakan makan daging dan minum darahnya, mengungkapkan Yesus rindu sekali agar kita semua murid-muridnya berelasi dan terus berelasi dengan Kristus, atau terhubung dan terus terhubung dengan Kristus, atau tinggal di dalam Kristus, yang bersekutu juga dengan Bapa, yang bersekutu juga dengan Roh Kudus, tinggal di dalam mereka, terhubung satu dengan yang lain. Disitulah kita dapat memahami bagaimana kita harus saling memberi dan menerima, serta saling membantu satu dengan yang lain untuk berada dan menjalani kehidupan di dunia ini. Jelas Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita. Dengan kata lain, untuk berelasi dan terhubung dengan kita, agar kita juga bisa menunjukkan hidup yang terhubung satu dengan yang lain, kita dengan sesama kita dalam keseharian kita. Kita dipanggil untuk meneruskan hidup kita bersama orang lain. Jika kita bisa merasakan semuanya itu, yaitu bersama Kristus, kita bisa saling terhubung untuk saling membangun,
untuk saling menyemangati, untuk saling bersekutu, untuk saling mengasihi, untuk saling membangun, untuk saling berempati, maka kita mulai menjadi seorang yang berelasi, bukan basa-basi saja, tetapi berelasi dalam rangka hidup di dalam Kristus dan membangun kehidupan ini bersama-sama. Kita mulai dari keluarga, kita bersatu dan saling tinggal dalam Kristus, dan kita wujudkan tinggal dalam Kristus itu, saling memahami satu dengan yang lain, baik pasangan suami istri, orang tua dan anak saudara, dengan sesama orang-orang yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Marilah saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi seorang yang tidak berelasi secara basa-basi saja, tapi saling terhubung dengan Kristus, dan kami mulai saling memahami dan memberi diri satu dengan yang lain. Terkhusus untuk situasi sekarang, biarlah gerejamu di mana-mana orang percaya bersatu dengan yang lainnya untuk mensukseskan vaksinasi. Dan kami yakin Tuhan, karya bersama dan tinggal bersama dalam Kristus bersama yang lain juga adalah panggilan yang sangat mendesak saat ini. Tolonglah gereja-gerejamu berkarya bersama yang lain. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, seperti Bapak Mulyana, Bapak Semaya, Ibu Herawati, Bapak Hotma, Ibu Kuat Eng, Ibu Tris, Saudara Andrew yang baru saja operasi. Biarlah pasca operasi Tuhan semakin memulihkan, dan saudari kami Cynthia akan menjalani operasi lututnya. Kiranya Tuhan berkati semuanya dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami lain yang tidak kami sebut satu-satu, yang dalam sakit, pergumulan. Mereka juga yang saat-saat ini mengingat kembali dan mengenang orang-orang yang mereka kasih yang telah meninggal. Biarlah Tuhan hibur dan sempurnakan kehidupan mereka, dan Tuhan memberikan semangat kepada mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun. Kami berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun pernikahan pada minggu atau bulan ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang merencanakan pernikahan mereka. Biarlah semua berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk pelaksanaan vaksin kedua tanggal 26 Agustus dan vaksin pertama untuk pelajar di GKI Taman Ciburut Bandung tanggal 28 Agustus. Tolonglah kami panitia yang melayani dan juga masyarakat yang dilayani, supaya semuanya dapat bersinergi dengan baik. Kami berharap pelayanan vaksinasi ini dapat mengurangi dampak pandemi COVID-19. Kami serahkan juga ya Tuhan, kebersamaan hidup kelompok-kelompok di tengah masyarakat untuk membangun Indonesia. Biarlah kami selalu rukun dan bersama-sama membangun keutuhan karya bagi negeri kami. Inilah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk kita bersama-sama untuk berelasi yang tidak basa-basi. Selamat bekerja, selamat sekolah, dan selamat menjalani aktivitas kita hari ini dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.